Pagi itu di sebuah toko kue lezat berkah. Suasana masih tampak sepi dari pelanggan. Ibu Sari sedang sibuk menata etalase. Kemudian salah satu pegawai yang bernama Rina pun kemudian datang. Selamat pagi Bu Sari, saya minta maaf ya, tadi motor saya tiba-tiba mogok di jalan. Jadi saya harus dorong deh sampai ke bengkel. Pagi Rina, ya sudah yang penting kamu selamat. Tapi usahakan berangkatnya lebih awal ya, biar kita bisa siapkan semuanya dari pagi. Iya Bu, saya ngerti banget kok. Saya juga ngerasa tanggung jawab di sini tuh besar, jadi sebisa mungkin saya nggak akan ngecewain Ibu. Rin, kamu keringetan banget. Tadi dorong motornya jauh ya. Pantesan tadi aku lihat kamu lewat pas aku beli sarapan. Iya Mai, lumayan jauh juga. Dari pertigaan depan sampai ke bengkel itu tuh deket minimarket. Capek sih, tapi ya harus gimana lagi. Harus tetap semangat buat kerja. Ngomong-ngomong, aku tadi sempet cek laporan penjualan minggu lalu. Penjualan brownies kukus tinggi banget, tapi setoran hariannya nggak sesuai. Lah, kok bisa sih? Padahal setoran harian harusnya sudah dihitung otomatis dari jumlah pesanan. Coba nanti saya periksa ulang laporannya. Bisa jadi emang ada pesanan yang dibatalkan mendadak Bu. Soalnya kemarin ada 2 pelanggan yang batal karena anaknya sakit katanya. Tapi yang bikin aku heran, jumlah kue yang keluar tetap sama. Jadi kayaknya bukan masalah pembatalan, tapi ada yang kelewat catat. Mungkin pas bagian pencatatannya lagi rame ya, bisa aja ada 1-2 transaksi yang nggak langsung dicatat karena antrian panjang. Bisa jadi, tapi tetap harus kita evaluasi ya. Saya nggak mau ada uang yang hilang tanpa kejelasan, meskipun cuma 1.000-2.000. Bener Bu, kalau soal uang memang harus jujur dari awal. Jangan sampai masalah kecil jadi besar gara-gara ketidaktelitian atau yang lainnya. Saya juga setuju, lebih baik kita transparan sejak awal. Kalau ada yang salah, kita bisa benahi bareng-bareng, bukan malah disembunyikan. Oke, sekarang kita fokus dulu ya. Hari ini ada pesanan donat dan bolu pandan dari Bu Nina untuk acara arisan katanya. Jumlahnya lumayan banyak. Baik Bu, saya ke dapur dulu ya, ambil loyang dan alat cetaknya. Habis itu saya bantu goreng sama Maya biar semuanya bisa cepet selesai. Aku siap bantu bagian toppingnya nanti ya Rin, biar donatnya kelihatan cantik dan menarik kayak yang pelanggan suka. Sip, kerja tim hari ini harus maksimal, jangan sampai ada yang salah, apalagi pesanan besar. Kita harus kasih kesan yang terbaik. Setelah selesai berbincang, Maya dan Rina beranjak pergi ke dapur toko kue untuk membuat kue pesanan hari ini. 2 jam kemudian. Rina tampak sedang menimbang adonan donat dan juga Maya sedang mengaduk topping. Sedangkan Ibu Sari sibuk menelpon para pelanggan. Aroma manis dan wangi kue memenuhi ruangan. Rin, barusan aku lihat catatan pemesanan kemarin sore. Ada transaksi tunai 200.000, tapi nggak ada setoran tercatat di buku kas harian. Oh itu, iya, itu pesanan dari Pak Arif. Tapi katanya uangnya bakalan ditransfer belakangan, karena uang tunainya kepake dulu. Tapi di nota kamu tulis dibayar tunai. Kalau memang transfer mestinya ditulis belum lunas, biar nggak bikin bingung. Mungkin aku salah tulis, Mai. Kemarin tuh aku kan ngerjainnya sendiri. Kamu lagi ngantri pesanan, jadi nggak sempet cek ulang. Rina, tolong ya. Hal-hal kayak pencatatan transaksi jangan dianggap remeh. Sekarang zamannya serba digital. Sekecil apapun bisa dipertanyakan. Iya Bu, saya minta maaf. Habisnya kemarin buru-buru, takut ada yang ketinggalan. Jadi saya langsung nulis aja tanpa pikir panjang. Rin, bukan soal kamu sengaja atau enggak. Tapi kalau kesalahan kayak gini kejadian terus, lama-lama orang bisa mulai curiga loh. Kenapa sih semua orang selalu ngitung kesalahanku? Baru salah satu nota aja langsung pada curiga kalau aku mainin uang toko. Karena kamu yang pegang kasir, Rin, dan kamu sendiri tahu pegang uang itu bukan cuma tanggung jawab, tapi juga ujian kejujuran. Aku tahu, Mai, tapi jujur, aku juga manusia. Capek juga rasanya kalau terus-terusan dicurigain. Padahal aku cuma niat bantu sebaik mungkin. Rin, saya percaya kamu, makanya kamu yang pegang kas. Tapi kepercayaan itu harus dijaga. Sekalinya retak, susah banget disatukan lagi. Saya paham, Bu, dan saya bakalan buktiin kalau saya bisa dipercaya. Nanti sore saya bakalan jaga kasir dan semua akan saya catat serinci mungkin. Bagus, saya akan titip toko ini sepenuhnya ke kamu nanti sore. Jadi tolong ya, jaga amanah ini baik-baik. Jangan bikin saya kecewa.
Kalau kamu butuh bantuan buat nyatet atau cek nota, bilang aja ya Rin, aku siap bantu daripada kamu tanggung semuanya sendiri. Makasih ya Mai, aku tuh kadang suka terlalu pengen pegang semuanya sendiri, padahal sebenarnya aku juga butuh tim buat saling jagain. Nah, itu baru kerja tim. Jangan cuma kuat kerja, tapi juga kuat menjaga kepercayaan satu sama lain. Itu yang bikin usaha kita awet. Terdengar suara bel toko berbunyi di luar. Mereka bertiga saling pandang, kemudian bergegas menyelesaikan tugas masing-masing. Suasana toko mulai ramai, kue-kue di etalase mulai berkurang. Aroma manis dari dapur tercium sampai ke depan. Rina sedang melayani para pelanggan di kasir. Bu Sari menyapu lantai di depan sambil menyapa ramah para pelanggan. Wah, toko ini teh makin ramai ya. Setiap saya kesini selalu ada wangi donat dan bolu pandan yang bikin saya ngiler. Terima kasih Bu Lina, hari ini memang lagi banyak pesanan, tapi untuk pelanggan setia kayak ibu selalu ada stok spesial. Waduh, makanya saya teh suka kesini. Rasa enak dari kuenya teh selalu konsisten, pelayannya juga ramah-ramah semua. Serasa belanja di rumah sendiri ini mah. Ini pesanannya Bu, donat isi coklat 5 biji dan bolu pandan slice. Baru banget keluar dari oven, masih anget. Terima kasih banyak ya, anak saya teh paling suka bolu buatan kalian. Katanya teh lembut dan manisnya teh pas, nggak bikin enak. Alhamdulillah kalau cocok Bu. Kami memang usahakan semuanya bahan selalu segar dan kue dibuat dengan sepenuh hati, bukan sekedar jualan. Bu Lina juga selalu kasih energi positif tiap kesini, jadi bikin semangat kerja kami nambah. Terima kasih ya Bu. Aduh, saya teh jadi malu. Pokoknya saya doain toko Lezat Berkah ini makin laris dan berkah sesuai sama namanya. Amin Bu, terima kasih. Semoga doanya terkabul. Kalau butuh kue buat arisan atau acara, tinggal pesan aja lewat WA. Nanti kami antar. Iya, gampang itu mah. Nanti saya kabarin. Ya udah ya, saya teh pamit dulu. Semangat terus semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih Bu Lina. Bu Lina keluar dari toko sambil tersenyum. Rina dan Maya saling pandang dan tertawa kecil. Ibu Sari berdiri di dekat pintu mengamati toko dengan ekspresi bahagia dan bangga. Hari ini suasananya enak banget ya. Pelanggan senang, kerja kita juga lancar. Semoga begini terus tiap hari. Iya Bu, rasanya puas banget kalau pelanggan pulang sambil senyum. Capeknya langsung hilang kalau gitu. Setuju, apalagi pas tadi bolu pandannya keluar dari oven, wangi banget. Aduh, aku aja pengen nyicipin terus padahal perutnya udah kenyang. Nanti sore kalian boleh ambil potongan kecil ya. Anggap aja bonus kerja keras di hari ini. Toko mulai sepi, matahari sudah condong ke barat. Maya sedang menyapu bagian depan toko kue Lezat Berkah. Ya Allah, rasanya aku udah usaha sekuat tenaga. Tapi kenapa ya hidup ini masih berat banget. Motor rusak, uang servis belum lunas. Terus bulan depan ada yang masuk sekolah, biaya buku belum ada. Mama juga nanya soal uang listrik yang nunggak 2 bulan. Tapi aku cuma bisa jawab, nanti ya Mah. Rusak lagi motor ini. Gajian masih 2 minggu lagi. Aduh, semoga aja nggak telat. Mana toko belum buka, kue harus disiapin. Motor kenapa sih harus mogok? Servis minggu lalu udah ngabisin sisa tabungan. Mekanik bilang cuma perlu ganti busi, tapi ternyata tetap mogok juga. Uang habis, hasilnya nihil. Aku bahkan belum bayar uang sekolah adik. Mama tadi nelpon nanya listrik, katanya udah 2 bulan nunggak. Aku cuma bisa bilang nanti, tapi nanti itu kapan? Udah kerja sekuat ini, tapi masih kurang terus. Kadang suka mikir, apa aku nggak cukup baik? Pak, aku nggak cukup pinter? Apa aku nggak cukup kuat ya? Tapi kalau aku nyerah, siapa yang bakal bantuin mama? Siapa yang bakal jagain adik? Pokoknya aku harus tetap kuat. Aku kuat, walaupun capeknya nggak kelihatan. Kemudian Rina kembali mendorong motornya ke sebuah bengkel kecil di pinggir trotoar. Wah Mbak, ini motornya udah soalnya kalau udah sewak begini, dorong aja nggak akan bisa bantu banyak. Belum Bang, baru kemarin ganti busi, tapi sekarang tiba-tiba mati total. Kira-kira biayanya berapa ya?
Kalau ganti aki paling murah sekitar 150.000 mbak, tapi dicek dulu ya, tunggu sebentar. Dapur toko kini sepi. Rina duduk sendiri, tubuh Rina tampak memperlihatkan postur yang melemah seperti menahan banyak beban berat. Bahkan minggu lalu aku harus pinjam uang dari Maya buat isi bensin. Tapi masa iya aku harus terus terang? Nanti mereka kasihan atau justru malah curiga. Pengeluaran akhir-akhir ini gede banget ya. Dari mana aku dapat uangnya? Utang mama 150, listrik 140, terus sekolah Dimas 300, belum lagi uang kos 450. Aduh, semua orang bilang aku dipercaya. Tapi siapa yang bisa ngerti rasanya dipercaya tapi nggak punya apa-apa? Rin, besok kamu masih bisa jaga kasir kan? Soalnya aku harus ke rumah nenek. Tapi jangan lupa setorannya ya. Ini akhir bulan loh. Iya Mai, bisa kok aku jaga. Aku simpen baik-baik semuanya. Kini pikirannya Rina makin kacau. Kalau aku pinjam uang ini, gimana ya? Cuma sebentar kok, cuma 200.000 juga. Nanti aku ganti deh. Tapi kalau ketahuan gimana ya? Aku cuma butuh servis motor. Cuma itu, biar gak mogok lagi. Biar gak harus dorong motor berkilometer di tengah hutan atau panas. Aku cuma pengen sedikit kemudahan, itu aja. Tapi kalau aku ambil, aku juga tahu aku gak bakalan bisa tidur nyenyak. Muka Bu Sari pasti terbayang-bayang. Kalimat Maya bakalan terus nginget di kepalaku. Kalimat Maya pasti bakalan terngiang-ngiang di kepalaku. Dan yang paling nyakitin, aku bakal benci sama diriku sendiri. Jadi aku harus apa? Aku harus milih apa? Ya Allah, tolong aku. Beberapa saat kemudian Rina teringat dengan suara ibunya saat ditelepon. Rina, kamu sehat kan nak? Jangan kerja terlalu capek ya. Dimas itu selalu cerita kalau kamu hebat. Dia nulis puisi di sekolah. Judulnya Kakakku Cahayaku. Kamu harus baca ya nanti. Rina mendadak terisak. Ia duduk kembali, amplop yang ia letakkan kembali ke dalam laci. Nggak bisa, aku nggak bisa. Aku cuma capek, cuma pengen semuanya jadi ringan sebentar aja. Tapi kalau aku lakuin ini, semuanya bisa runtuh. Rina, kamu masih di sini? Iya Bu, saya cuma beresin sedikit laporan, sekalian ngecek adonan besok pagi. Kamu nggak apa-apa kan? Wajah kamu pucat gitu. Enggak Bu, saya cuma kecapean, nggak tidur cukup dari kemarin. Kalau capek kamu istirahat aja ya, jangan terlalu dibebani. Apapun masalahnya kamu ini masih muda. Hidup memang berat, tapi jangan biarkan beratnya merusak hatimu. Saya percaya sama kamu. Dari awal kamu anak yang kuat dan jujur. Iya, terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya pulang dulu. Keesokan harinya Rina datang lebih awal daripada biasanya. Ia membantu Maya menata etalase. Tapi sorot matanya kosong, gerak tubuhnya lambat. Saat Maya berbicara, ia sering tidak fokus. Rin, kamu kelihatan kayak orang begadang 3 hari. Kamu yakin gak apa-apa? Ini aku cuma kurang tidur, Mai. Biasa, lagi banyak pikiran. Rina, kamu bantu input data pesanan arisan Bu Nina ya. Uangnya dititip hari ini. Simpan dulu di laci kas. Nanti sore saya hitung bareng kamu. Baik Bu, saya catat dan simpan. Nanti saya pastikan semuanya aman. 2 jam kemudian. Toko sedang sepi. Maya keluar sebentar untuk antar pesanan. Ibu Sari di dapur, Rina duduk sendiri di ruang kasir. Amplop pesanan Bu Nina sudah ada di depannya. Waktu aku bilang aku kuat, kayaknya bohong deh. Hari ini udah jatuh tempo buat bayar kos. Kalau aku terlambat, aku bisa diusir. Terus kerja gimana? Mama gimana? Katanya aku anak yang jujur, tapi kejujuran gak bisa ngasih tempat tinggal. Gak bisa beli obat buat mama. Mau gak mau, aku harus ambil uang itu. Maafin aku ya Bu, aku gagal jadi orang yang baik hari ini. Keesokan harinya, siang hari di toko kue lezat berkah.
pagi Mbak Rina. Wah, alhamdulillah masih ketemu kamu. Kemarin aku sempat takut kalau kamu malah pindah toko. Iya, pagi Bu Ratna. Enggak kok, saya masih di sini. Emangnya kenapa ya, Bu? Iya, soalnya waktu saya bayar kue bolu 3 loyang minggu lalu. Iya, soalnya waktu saya bayar kue bolu 3 loyang yang minggu lalu itu, saya kan nitip uang ke kamu 270. Tapi pas saya WA Maya, katanya belum tercatat. Tapi katanya nanti dicek ulang sih. Astaga, itu uang yang aku pakai buat nutupin tagihan kos. Aku pikir Bu Ratna nggak bakalan balik cepet. Kenapa sekarang? Kenapa dia malah ngomong ke Maya? Aduh Rina, kamu harus tanggung jawab. Oke, VH, aku harus tenang. Jangan kelihatan gugup. Oh iya Bu, saya ingat waktu itu memang lagi rame banget ya. Saya belum sempet jepit notanya ke buku kas. Maaf ya Bu, mungkin kelupaan aja. Gak apa-apa kok, saya cuma takut uangnya nyelip atau gimana. Saya tahu di sini tuh selalu jujur, saya percaya. Begini aja Bu, nanti saya cocokin langsung di buku kas belakang ya. Kalau masih belum cocok, saya kabarin langsung. Atau mau saya cetakin ulang buktinya? Boleh deh, sekalian saya pesan buat minggu depan. Brownies lapis dan donat isi keju. Kayak biasa. Oh iya, uangnya mau ditransfer atau tunai? Tunai aja Bu, biar bisa langsung saya catat, soalnya takut kelupaan. Terima kasih ya Bu, pesanannya nanti saya pastikan masuk list dapur. Baik Mbak, saya percaya sama kamu. Ya, saya juga udah biasa belanja di sini. Toko mulai sepi, Maya dan Rina berdua di ruang kasir. Ibu Sari sedang menghitung stok di dapur. Maya membawa buku kas dan juga nota, wajahnya sangat serius. Rin, kamu sibuk nggak? Aku boleh tanya soal catatan minggu lalu? Iya boleh Mai, emangnya kenapa? Ini, aku lagi cocokin pesanan Bu Ria dan Bu Ratna minggu lalu. Nah, dua-duanya bilang udah bayar tunai ke kamu. Tapi di buku ini, satunya dicatat belum lunas, satunya ditransfer. Iya ya, waduh, aku mungkin salah catat Mai, soalnya waktu itu rame banget. Aku sendirian juga di kasir. Rame sih rame, tapi selisihnya gede Rin, 250.000 dan 270.000. Itu setengah penghasilan harian kita. Terus yang bikin aku tambah bingung, ada juga setoran mingguan yang gak sesuai sama jumlah penjualan. Kita udah catat semua transaksi manual, tapi uangnya gak pas masuk. Mungkin aku salah setor. Aku pegang banyak banget uang minggu ini. Bisa jadi kelipet atau nyelip di nota lama. Aku bisa cari lagi beneran. Rin, kamu masih simpen catatan mentah dari minggu lalu? Ada Bu, tapi nggak lengkap. Ada yang rusak, ketumpahan air. Tapi bisa saya rekap ulang kok Bu. Tapi Rin, ini udah 3 kali ada kejanggalan. Dan semuanya kamu yang pegang. Aku nggak nuduh, tapi ini harus jelas. Ini soal tanggung jawab dan kepercayaan. Aduh, gimana nih? Gimana? Aku bingung banget. Kayaknya mereka udah tahu. Mereka kayak lagi nunggu aku buat jujur. Aku nggak bisa kabur nih. Aku nggak bisa ngelak lagi. Saya yang ambil uangnya Bu. Awalnya cuma sedikit, buat kos, terus buat obat mama, buat bayar listrik. Lama-lama saya nggak bisa berhenti. Saya pikir saya bisa ganti, tapi tiap bulan ada alasan baru. Dan saya makin lihai bohongnya Bu. Saya tahu saya salah, saya hancurin kepercayaan yang dikasih. Saya malu, saya benci sama diri saya sendiri. Berapa totalnya? 1.200.000 Bu. Saya catat semua. Ini daftar yang saya ambil, tapi nggak semua sempat saya ganti. Rina, saya kasih kamu kepercayaan bukan karena kamu sempurna, tapi karena saya tahu kamu orang yang berjuang. Tapi kamu malah salah langkah. Kamu bisa minta tolong Rin, tapi kamu malah pilih diam dan nyakitin diri kamu sendiri. Beberapa menit setelah Rina mengaku, suasana toko masih sunyi. Maya sudah pergi ke dalam, tak kuat melihat. Ibu Sari duduk tenang di bangku kasir, sedangkan Rina masih berdiri di depan dengan kepala tertunduk.
Rin, kamu boleh bilang kalau kamu butuh. Kamu juga punya dua pilihan, jujur atau menipu. Tapi kamu malah pilih yang kedua. Saya ngaku salah, Bu. Saya terima semua. Apapun itu, saya nggak akan lari. Saya nggak bisa biarkan toko ini dipegang sama orang yang pernah mengkhianati amanah saya. Mulai hari ini, kamu saya pecat, Rina. Setelah semua yang terjadi, Rina pun pulang dengan berjalan kaki. Azab paling berat bukan kehilangan uang, tapi melihat orang baik berubah jadi bayangan yang tak dikenal.